Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat, para panitia yang saya hormati, dan para peserta LDBI yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Bagi Yustira dari kelas 10 IPS 1, berdiri sebagai salah satu perwakilan dari SMA N3 Subang sebagai pembicara pertama pihak afirmasi atau pemerintah dengan mosi idealkah sekolah full day di kondisi saat ini. Topik ini muncul di permukaan ketika kita dalam kondisi dilema, apakah bijak dalam kondisi saat ini pemerintah menerapkan kembali sistem sekolah full day. Dilansir dari situs kemendikbud.co.id, dijelaskan bahwa full day school artinya hari sekolah harus berlangsung 8 jam per hari, dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 06.45 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali. Dan kondisi saat ini yang mana merupakan transisi dari era pandemi menuju endemi, saya menilai kebijakan pemerintah adalah hal yang tepat. Karena apabila pemerintah tetap konsisten pada sistem daring yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, justru akan memperburuk kualitas belajar mengajar guru-guru dan siswa-siswi di Indonesia. Ada beberapa pertimbangan yang akan saya sampaikan apabila sistem daring tidak diubah ke sistem luring atau full day school pada kondisi saat ini. Forum Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan atau Fortadikbud mencatat beberapa temuan selama 2 tahun pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat pandemi COVID-19. Temuan atau dampak dari PJJ tersebut antara lain adalah banyaknya anak didik yang tidak bisa menyerap mata pelajaran secara maksimal. Ini dikarenakan para murid belum terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Akibatnya, mereka tidak menggunakan waktu senggangnya di rumah untuk belajar, melainkan bermalas-malasan, melainkan untuk bermain game atau bermain dengan teman-temannya. Ada masalah teknis lain yang menyebabkan anak kesulitan mengikuti PJJ. Bantuan pulsa kuota yang diberikan Kemendikbud dianggap belum maksimal menutup permasalahan dalam PJJ. Sebab banyak anak didik di daerah terluar dan tertinggal yang tidak punya handphone. Sinyal untuk mengakses internet juga sulit, dan kalaupun ada sinyal, tetap tidak maksimal atau putus nyambung. Temuan lainnya yaitu hubungan batin antara anak didik dengan guru menjadi dingin, karena mereka tidak pernah saling sapa dan bertatap muka selama kurang lebih 1 atau 2 tahun sampai 2 tahun. Peserta didik baru yang duduk di kelas 1 baik jenjang SD, SMP, dan SMA lah yang paling merasakan. Di mana mereka 2 tahun tercatat sebagai siswa, tapi tidak tahu siapa guru dan teman mereka di sekolah. Angka putus sekolah atau APS juga terjadi sebagai dampak pembelajaran jarak jauh saat ini karena pandemi COVID-19. Pernyataan tersebut diungkapkan pelaksana tugas atau PLT Direktur SMA Kemendikbud Purwadi Susanto. Menurut Purwadi, salah satu kasus APS terjadi pada siswa SMA di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Pada kasus tersebut, anak memutuskan menikah dini dikarenakan keterbatasan sarana telekomunikasi pendukung PJJ. Siswa akhirnya putus sekolah dan kemudian menikah dini. Dari berbagai temuan tersebut, hadirin bisa menyimpulkan besarnya keinginan dari anak didik, orang tua, dan pendidik agar PTM dapat segera dilakukan. Bila tidak, PJJ dapat menimbulkan dampak yang buruk, yang lebih besar terhadap anak didik. Kita dihadapkan pada 2 pilihan, pembelajaran tatap muka terbatas atau full day school. Apabila kita cenderung memilih pembelajaran PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas, konsekuensinya adalah tidak maksimalnya proses belajar mengajar para siswa dan guru karena keterbatasan waktu, yang mana batas mengajarnya sampai jam 12 siang. Artinya, tidak akan terjadi perbedaan yang jauh antara PTM terbatas dengan belajar daring. Selanjutnya, akan saya sampaikan beberapa faktor-faktor pendukung terlaksananya full day school atau untuk menerapkan sistem full day school adalah sebagai berikut. Pertama, dari segi kesehatan. Dilansir dari covid.co.id, selama bulan ini, data korban terpapar COVID-19 konsisten hanya mencapai 2.400 orang saja. Hal ini berbanding terbalik pada 6 bulan yang lalu, yang sampai mencapai 54.000 korban. Kondisi saat ini mulai berangsur-angsur pulih, sehingga seharusnya aman untuk kembali bersekolah secara normal. Kedua, dari segi pendidikan.
Full day school memiliki waktu belajar yang lebih panjang, sehingga para siswa dan siswi mempunyai waktu belajar yang lebih lama. Waktu belajar yang lebih lama ini akan membuat penyampaian materi dan program sekolah lainnya bisa diberikan kepada murid secara lebih maksimal. Pembahasan materi dapat dilakukan secara detail, baik melalui ajaran guru secara langsung maupun melalui diskusi dengan teman-teman kelas. Sehingga kemungkinan murid untuk mendapatkan nilai kecil di raport dan tidak naik kelas itu lebih kecil dibandingkan belajar dengan sistem daring. Juga kegiatan ekstrakurikuler akan lebih efektif karena siswa dan siswi lebih mudah meluangkan waktu lebih lama untuk kegiatan tersebut karena pengaruh full day school yang membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Ekstrakurikuler ini cukup penting untuk para murid karena berbagai jenis kegiatan yang bisa mengembangkan potensi mereka. Potensi, bakat, dan minat murid bisa dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Ketiga, dari segi psikologis, dampak positif full day school dapat mempererat hubungan baik sesama teman dan guru. Dengan menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah, otomatis waktu bersama teman pun lebih lama. Dengan sering berinteraksi dan mendapatkan bimbingan akhlak, mereka akan menjalin hubungan yang semakin baik, begitupun dengan guru. Kenyamanan secara psikologis akan memaksimalkan proses belajar mengajar. Hadirin sekalian, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah kita harus segera mengganti sistem belajar daring karena proses yang buruk akan menghasilkan hasil yang buruk pula, terutama bagi pendidikan kita. Dan segera menggantinya dengan sistem full day school yang secara faktor kesehatan, pendidikan, dan psikologis sudah mendukung bagi para murid dan tenaga pengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.